Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini, ya, kita akan fokus ke satu materi yang Anda bagikan. Ya. Spesifiknya, sebuah bab dari buku Exactly What to Say. Betul sekali. Kita akan coba bedah bab 11. Judulnya ini loh, cukup bikin penasaran. Saya yakin Anda sedikit seperti saya. Atau kalau bahasa Inggrisnya, I bet you're a bit like me. Menarik memang judulnya. Nah, misi kita hari ini, kita mau bongkar nih, apa sih intisari dari frasa ini? Kenapa kalimat yang, ya kedengarannya sederhana gini, kok dianggap punya kekuatan khusus, sampai disebut kata ajaib segala di buku itu? Gimana cara kerjanya, dan yang penting juga ya, bagaimana Anda nanti bisa menerapkannya? Kedengarannya simple, tapi jangan-jangan ada powernya nih. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Siap. Oke, kita mulai dari frasa intinya ya. Saya yakin Anda sedikit seperti saya. Apa sih sebenarnya big idea-nya di balik kata-kata ini? Kenapa ini penting? Jadi gini, inti utamanya itu adalah untuk membangun kedekatan atau rapport gitu. Istilahnya hubungan saling percaya, pengertian. Dan ini dibangunnya secara instan. Instan ya? Ya, instan. Terutama kalau kita lagi bicara sama orang yang baru dikenal. Karena secara psikologis, percakapan itu, apalagi di awal-awal ya, cenderungnya akan ngikutin jalur yang paling gampang. Maksudnya, jalur paling gampang. Jalur yang paling sedikit hambatannya gitu. Nah, kalau kita mengawali pernyataan pakai frasa ini, saya yakin Anda sedikit seperti saya, kita itu secara halus membuat persetujuan jadi pilihan yang paling nyaman buat lawan bicara. Oh. Ya, tentu saja selama pernyataan yang ngikutinnya itu sesuatu yang wajar dan masuk akal buat kebanyakan orang. Menarik, menarik. Jadi kayak semacam pelumas sosial gitu ya, di awal percakapan, biar lebih mulus, nggak langsung ada potensi debat. Bisa dibilang begitu, ya. Saya lihat juga sumber yang Anda bagikan itu menyebutkan kalau teknik ini bisa bantu mengumpulkan bukti di awal. Nah, mengumpulkan bukti ini maksudnya gimana dalam konteks ini? Agak detektif kedengarannya. Haha, iya. Itu poin yang penting sekali sebetulnya. Jadi, yang menarik di sini itu, gimana frase ini fungsinya untuk mencegah potensi keberatan atau penolakan nanti di belakang. Oh oke, mencegah ya. Betul. Logikanya gini, kalau di awal kita udah dapat persetujuan, meskipun mungkin cuma anggukan kecil atau persetujuan implisit aja ya, tentang suatu nilai atau prinsip bareng, itu nanti secara psikologis akan lebih sulit buat lawan bicara kita untuk pakai alasan yang berlawanan sama prinsip itu. Kita kayak udah bangun fondasi kesamaan gitu lah. Oke. Paham. Nah, materi ini ngasih beberapa contoh yang bagus nih buat ngegambarin konsepnya. Misalnya, Anda bisa bilang gini, saya yakin Anda sedikit seperti saya. Anda menikmati kerja keras sekarang karena tahu itu akan bawa hasil baik di masa depan. Nah, pernyataan ini kan nyentuh nilai soal komitmen, pandangan jangka panjang. Iya, betul. Kalau mereka setuju, entah dalam hati atau anggukan kecil aja, nanti akan lebih sulit buat mereka nolak usulan dengan alasan, wah nggak punya waktu, atau aduh nggak mau komit gitu. Masuk akal, masuk akal. Contoh lain ya, saya yakin Anda sedikit seperti saya. Anda mungkin nggak suka habiskan malam cuma nonton TV yang kurang bermanfaat, lebih milih melakukan sesuatu yang produktif. Ini kan nyentuh nilai soal prioritas, penggunaan waktu efektif. Nah, persetujuan awal bisa mencegah alasan terlalu sibuk yang nggak jelas nanti. Oke. Atau yang ini umum banget. Saya yakin Anda sedikit seperti saya. Anda orang yang sibuk tapi selalu berusaha keras untuk selesaikan semua tanggung jawab. Ini kita mengakui kesibukan mereka. Kan banyak ya orang merasa sibuk. Tapi secara halus juga menyiratkan kalau mereka itu, ya kayak kita lah, tipe orang yang bisa kelola waktu dan komit selesaikan tugas. Saya paham sekarang. Jadi ini tuh bukan sekedar basa-basi ya, tapi ada langkah strategisnya untuk bangun keselarasan pandangan dari awal. Kita kayak ngunci kesepakatan kecil soal nilai-nilai bersama. Tepat sekali. Nah ini nih bagian yang menurut saya really interesting. Buku ini bilang kalau teknik ini justru lebih efektif dipakai ke orang asing, orang yang baru dikenal. Kok bisa gitu? Bukannya lebih gampang cari kesamaan sama orang yang udah kita kenal ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini ada kaitannya sama dinamika sosial pas ketemu orang baru. Seringkali pas kita interaksi sama orang asing, itu ada dorongan bawah sadar. Dorongan apa tuh? Ya dari kita atau dari mereka juga untuk bikin interaksi itu jalan lancar, minim konflik. Kita cenderung pengen cari kesamaan atau paling nggak hindari ketidaksepakatan di awal.
Oh, oke. Biar nyaman ya. Betul. Jadi pas Anda sodokan pernyataan yang diawali, saya yakin Anda sedikit seperti saya, terus diikuti sesuatu yang umum, positif, dan kemungkinan besar benar, kayak menghargai kerja keras, pengen produktif. Nah, buat orang asing itu, nyetujuin pernyataan itu rasanya jauh lebih mudah dan nyaman secara sosial, daripada langsung nentang atau mempertanyakan. Kayak ngikutin skrip sosial aja gitu buat jaga harmoni awal. Ini semacam jalan pintas psikologis buat bangun ikatan awal yang cepat. Mungkin ikatannya belum dalam ya, tapi efektif buat ciptain suasana positif. Oke. Sebaliknya, kalau sama orang yang udah kita kenal baik, dinamikanya beda lagi. Mereka mungkin udah punya pandangan yang lebih mapan soal diri mereka, soal Anda, soal hubungan kalian. Iya juga ya. Mereka juga cenderung ngerasa lebih bebas, lebih nyaman untuk nggak setuju atau nantang asumsi Anda. Kan dasar hubungannya udah ada, nggak terlalu rapuh sama satu ketidaksepakatan kecil. Jadi potensi resistensinya bisa lebih tinggi. Masuk akal banget penjelasannya. Jadi ini memanfaatkan kecenderungan alami manusia ya, buat cari nyaman dan lancar dalam interaksi sosial baru. Semacam pelumas sekaligus pencari kesamaan yang efisien. Tepat. Lalu, oke, kita bicara praktisnya sekarang. Gimana caranya Anda para pendengar bisa pakai frasa ini secara efektif dalam percakapan sehari-hari? Tadi kan disinggung soal pentingnya kontak mata, terus mengamati anggukan. Bisa dijelasin lebih lanjut soal aspek praktisnya? Tentu. Aplikasinya sebenarnya cukup praktis kok. Nggak perlu skill khusus, tapi perlu awareness, kesadaran. Pertama, soal waktu penggunaan. Idealnya di awal percakapan. Di awal ya? Iya, jangan di tengah atau akhir pas dinamikanya udah kebentuk. Ini kan pembuka jalan. Oke. Kedua, cara nyampeinnya. Sampaikan keyakinan Anda itu, saya yakin Anda sedikit seperti saya, dengan nada suara yang tenang, wajar, tulus. Penting banget nih, jangan kedengeran maksa atau nggurui atau kayak baca skrip. Harus natural ya? Iya, keaslian itu penting biar nggak kerasa manipulatif. Ketiga, bahasa tubuh. Pas ngucapin frasa ini sama pernyataan lanjutannya, pertahankan kontak mata yang natural. Kontak mata kan nunjukin pede sama pernyataan kita dan bantu bangun koneksi personal. Oke, kontak mata. Terus? Keempat, observasi. Nah ini penting, setelah Anda selesai ngomong pernyataannya misalnya, Anda orang sibuk tapi selalu berusaha selesaikan semuanya, perhatikan baik-baik reaksi nonverbal lawan bicara. Reaksi nonverbal. Iya, anggukan kepala, sekecil apapun itu seringkali itu respons fisik terhadap kesepakatan mental, meskipun belum diucapkan secara verbal. Inilah yang dimaksud ngumpulin bukti tadi. Oke. Momen anggukan itu menciptakan kesadaran bersama. Mereka tahu kalau Anda tahu mereka setuju sama prinsip dasar yang Anda sampaikan. Ini fondasi psikologis yang kita bangun. Wah, praktis sekali tipsnya. Ini ngingetin saya betapa penting ya detail kecil dalam komunikasi. Kontak mata, nada suara, ngamatin reaksi nonverbal, semua itu bagian dari penggunaan teknik ini secara efektif ya. Betul sekali. Terus, gimana caranya biar nggak kedengeran dibuat-buat atau, ya itu tadi, manipulatif pas pakainya? Ada batasan atau hal yang perlu diwaspadi nggak sih? Nah, itu poin krusial. Kunci utamanya ada dua. Ketulusan dan relevansi. Pernyataan yang Anda ikuti setelah, saya yakin Anda sedikit seperti saya, itu sebaiknya sesuatu yang emang Anda yakini benar soal kebanyakan orang, atau soal lawan bicara Anda berdasarkan konteks. Jangan ngasal gitu ya. Iya, jangan maksa asumsi yang terlalu spesifik, atau potensi salahnya gede. Misalnya, jangan bilang, saya yakin Anda sedikit seperti saya, Anda pasti milih kandidat politik X. Wah itu terlalu spesifik, berisiko salah, dan bisa bikin konflik. Bahaya itu. Pilihlah nilai-nilai atau pengalaman yang cenderung universal atau umum banget di kalangan target bicara Anda. Kayak tadi, menghargai kerja keras, pengen manfaatin waktu baik-baik, sayang keluarga, ngerasa sibuk, dan semacamnya. Kalau pernyataannya kerasa wajar dan relevan, frasa ini akan berfungsi jadi pembuka pintu yang halus, bukan alat manipulasi yang kentara. Kalau lawan bicara ngerasa Anda tulus cari kesamaan, bukan maksa agenda, teknik ini bakal jalan. Oke, jadi kuncinya di pemilihan pernyataan lanjutannya ya. Harus umum, positif, dan kemungkinan besar emang relate sama lawan bicara. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Kita udah bahas cara kerjanya. Kenapa efektif, gimana menerapkannya? Apa sih nilai tambah utama yang bisa Anda dapat dari paham dan mungkin nyoba teknik ini? Nilai tambah utamanya Anda dapat alat komunikasi yang simple tapi efektif.
Risikonya rendah banget loh untuk capai beberapa tujuan penting di awal interaksi. Pertama, yaitu tadi, bangun kedekatan atau rapor cepat. Itu kan fondasi komunikasi yang baik. Iya, betul. Kedua, mengarahkan percakapan secara halus ke arah yang lebih positif atau produktif. Ketiga, ya seperti yang kita bahas tadi, mencegah beberapa keberatan umum yang mungkin muncul nanti dengan cara bangun landasan kesamaan nilai di awal. Mencegah keberatan ya? Iya, intinya sih ini soal membuat persetujuan itu terasa jadi pilihan yang alami, mudah, dan nyaman buat lawan bicara Anda. Yang menarik itu subtilitasnya. Subtil ya? Nggak kentara gitu? Iya, karena frasa ini kan nyender ke prinsip psikologis mendasar ya. Pengen nyambung, ambil jalur termudah. Kalau dipakainya bener, seringkali nggak kerasa kayak teknik sama sekali buat penerimanya. Lebih kerasa kayak, wah percakapannya ngalir lancar nih, ketemu titik temu. Betul sekali. Kadang, alat komunikasi yang paling kuat justru yang paling sederhana dan paling paham sifat dasar manusia ya. Jadi kalau kita simpulkan nih dari pembahasan bab 11 ini, kekuatan utama frasa "saya yakin Anda sedikit seperti saya" itu ada di kemampuannya untuk secara efisien menciptakan rasa setuju dan kedekatan. Ya, Terutama di awal interaksi sama orang baru. Mekanismenya bekerja dengan manfaatin kecenderungan alami manusia buat cari jalur komunikasi yang paling mudah dan nyaman, plus keinginan dasar buat terkoneksi. tepat. Dan kalau kita tarik dikit lebih luas ya, teknik ini jadi contoh bagus banget tentang betapa pentingnya pemahaman dasar-dasar psikologi dalam komunikasi kita sehari-hari. Benar. Pilihan kata yang kita pakai, struktur kalimat, bahkan frasa pembuka pendek kayak gini, itu bisa punya dampak signifikan kalau kita paham apa yang dorong perilaku dan respons manusia. Kayak kebutuhan akan nyaman sosial, pengen dilihat positif, cenderung hindari konflik awal, jalur kognitif paling sedikit resistensinya. Ini bukan soal trik sihir ya, tapi soal pemahaman yang lebih baik aja tentang cara kerja pikiran manusia dalam konteks sosial. Pemahaman psikologi dalam komunikasi itu poin yang relevan banget. Nah, sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Ini terinspirasi langsung dari materi yang barusan kita diskusikan. Oke. Bab ini kan fokusnya ke gimana Anda bisa pakai frasa ini buat bangun kedekatan dan dapat persetujuan dari orang lain. Iya. Sekarang, coba deh kita balik situasinya. Gimana kalau Anda yang ada di posisi penerima frasa, "Saya yakin Anda sedikit seperti saya ini." Atau teknik-teknik serupa yang dirancang buat bangun kedekatan atau ngarahin percakapan. Oh, menarik. Seberapa sering Anda ngeh atau sadar pas orang lain mungkin pakai itu ke Anda? Dan gimana kesadaran itu, atau mungkin malah ketidaksadaran Anda, mempengaruhi persepsi Anda ke orang itu? Atau bahkan keputusan yang Anda ambil dalam interaksi tersebut? Wah, itu pertanyaan reflektif yang bagus. Dan kasih perspektif baru buat komunikasi Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.